Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Agung, warahmatullahi apa kabar? wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah. Halo pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada di kawasan Pabuaran, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Dan saat ini tepatnya saya sudah ada di Agung Bakery ya, bersama betul. dengan Ibu Agung, sang owner dari Agung Bakery. Nah, kita ingin mengetahui lebih jauh terkait Agung Bakery ini, sejarah seperti apa, Bu? Latar belakang usahanya. Latar belakangnya ya. Iya. Agung Bakery itu berdiri pada tahun 2007 ya, 2007. Bermula itu sebuah toko kecil yang hanya memproduksi khusus hanya untuk roti dan hanya cake aja. Jadi ketika itu skipnya masih kecil ya, jadi belum memproduksi yang lain-lainnya. Dan 3 tahun berlanjut itu memproduksi yang aneka yang lainnya juga, yang dessert segala macam. Tapi untuk yang saat ini 8 tahun sebelumnya ya, gitu ya, Agung Bakery lebih fokus ke bolen ya, ke bolen. Agung Bakery mengeluarkan bolen yang berbeda daripada bolen yang pada umumnya, yaitu bolen sapi panggang dan bolen ayam. Jadi selain ada bolen pisang coklat, pisang keju, pisang coklat keju, dan tiramisu dan lainnya, Agung Bakery juga mengeluarkan bolen yang gurih, yaitu bolen ayam dan bolen sapi. Dan untuk ini ya, bentuk-bentuknya yang sebelah saya nih pemirsa, ada jenis-jenis dari produk-produknya. Ini ada apa saja, Bu? Mulai dari sini mungkin kita perkenalkan ke pemirsa ya. Ini ada bolen pisang blueberry, ada vanila susu, ada kacang merah, ada cheese boom, variannya cukup banyak ya. Ada bolen pisang coklat, bolen keju, tiramisu, bolen coklat keju, dan ini ada chicken cheese spicy, yaitu bolen ayam. Yang saya bilang chicken cheese spicy, jadi bolen ayam keju yang dia agak pedas sedikit sih. Terus ini ada bolen sapi panggang. Nah, bolen sapi panggang keju. Ini best seller nih. Nah, ini banyak ya, ada berapa total varian dari bolen ini sendiri, Bu? Ini total yang ya ada kurang lebih 9. 9 varian, 9. Tapi nanti di sekitar bulan Januari saya mengeluarkan itu bolen cempedak. Tapi itu sifatnya musiman ya. Musiman, karena cempedak itu kan hanya adanya setahun sekali. Nah, itu sampai dengan batas bulan Juni biasanya. Nah, itu juga salah satu favorit. Bolen pisang cempedak. Jadi dengan buah cempedak. Jadi harumnya. Nah selain bolen, salah satu ikon dari Agung Bakery, ada juga produk lainnya, Bu ya, seperti yang di atas ini nih ya, produk dari Ibu Agung ya? Iya. Ini pizza. Pizza. Jadi ini juga ada pizza. Ini termasuk dari item roti ya. Jadi roti itu banyak gitu, banyak itemnya. Dia ada pizza, ada roti coklat, dan juga ada lain-lainnya juga. Ya, seperti yang di belakang kita ini juga. Nah, iya, ini ada roti unyil. Jadi ada roti unyil juga. Ada aneka cake anak cake, terus ada bolu gulung, terus ada cake coklat, seperti itu ya. Dessert box ya, dessert box. Terus ada cheesecake juga, ada cake coklat juga. Jadi ini sifatnya yang slice. Slice, karena kan di sini kan juga memang coffee shop ya. Coffee shop. Jadi terkadang mereka yang makan juga di sini. Jadi ngicipnya juga di sini sambil minum kopi gitu ya, seperti itu. Dan sini juga ini juga sama, ada dessertnya juga ya. Ada dessert, ada kelapa tart juga kayak gitu. Cobalah kita tes dulu ya. Ya, ini. Ini salah satu contohnya nih. Ini kelapa tartnya ini, gitu. Ini juga ada apple pie. Ini ya contohnya, boleh kita kasih tahu pemirsa, Bu ya? Ini pemirsa. Ini apple pie. Ini best seller juga ya. Ternyata bukan hanya bolen yang banyak variasinya, dari cake pun berbagai variasi. Berbagai varian. Jadi di sini ada, saya juga bermain cake western juga ya. Western juga ada. Ini ada brownies. Brownies nih best seller juga nih, best seller. Banyak brownies yang. Apa ini? Brownies panggang ya. Brownies panggang. Brownies panggang.
apa Ini enggak. ada almondnya juga ya? Ada almond. Dan ini adalah ini banana cake. Banana cake itu cake pisang. Cake pisang ya? Cake pisang ya, cake pisang ini juga enak ya. Aromanya kayu manis juga. Masih hangat loh. Kemudian ini Dan ini ternyata cookies. Nah, ini cookies. juga. Ini ada nastar ya, ada sagu keju, ada kastengel. Ini sebenarnya kalau banyak ini kalau momen-momen tertentu ya, momen lebaran. Ini bisa di atas 1000 piece ini per toplesnya. Tapi tidak momen lebaran pun di Agung Bakery tetap ada. Tapi tetap produksi, tapi jumlahnya tuh tidak banyak, terbatas. Iya. Dan ini roti-roti. Roti-roti juga. Ini roti-roti, ya, berbagai roti-roti. varian. Ya, Berarti di Agung Bakery bolen ada, cake ada, ya. Roti ada, dessert ada, minuman ada. Lengkap, komplit ya. deh. Lengkap ya. Nah ini untuk produksinya ini sendiri gimana? Dilakukan setiap hari kah? Dilakukan setiap hari. Dan ini juga memang sekalian outlet dan sekalian memang rumah produksinya pun langsung di sini. Jadi makanya yang semua tersaji di sini adalah fresh open. Fresh ya? Fresh, semuanya fresh karena memang langsung dijual. Kalau gitu kita ajak pemirsa Kisiksi untuk melihat produknya, tempat produksinya, dapurnya seperti apa ya? Boleh. Ayo pemirsa. Oke, dan ternyata ini adalah dapur dari Agung Bakery, Bu ya. Sedang produksi apa saja nih, Bu, teman-teman, Bu? Ini teman-teman lagi bikin cheese stick keju ya. Cheese stick. Nah, ini cheese stick keju dan ini lagi bikin bolen nih. Ini bikin bolen seperti itu. Ini bolen pisang keju ini yang ini nih. Ya, seperti ini. Nah, kalau untuk teman-teman yang terlibat ya di produksi ini total berapa? Untuk produksi ada 5 orang. 5 orang. 5 orang. Jadi semua terbagi-bagi ya. Jadi yang bikin bolen sendiri, roti sendiri, cake sendiri. Jadi tidak saling bertabrakan. Jadi mereka sudah punya pegangannya masing-masing. Spesialisasinya, Bu ya. Spesialis masing-masing. Dan di sini juga saya lihat di Agung Bakery sudah menerapkan mungkin dari SOP di dapurnya seperti menggunakan sarung tangan dan sebagainya, Bu ya. Iya, betul. Ada sedang produksi apa lagi, Bu? Selain ini ada sedang produksi pizza karena kita setiap hari ya saya membuat pizza itu kurang lebih 19 loyang ya. Jadi kalau dipotong itu kurang lebih ada 120-an piece. Nah, itu setiap harinya. Nah, untuk setiap hari kan dari Agung Bakery kan banyak produknya. Nah, yang rutinitas tiap hari itu apa yang diproduksi? Apakah semua produknya diproduksi tiap hari? Hampir semua setiap hari. Karena selain di sini Agung Bakery juga ada gerai ya. Jadi bekerja sama dengan ada investor. Jadi gerai di stasiun. Di sana ada 6 gerai, yaitu bekerjasama dengan gerai kueku, dengan gerai Levi The Cakes ya. Jadi produk-produk Agung Bakery itu selain didapat di sini, bisa didapat juga di gerai-gerai di ada stasiun. Ada 2 stasiun. Outletnya, Bu ya. Ya. Sekarang kita melihat teman-teman sedang produksi yang produk lainnya. Oke? Ayo pemirsa, yuk. Nah, ini adalah teman-teman yang lagi bikin pizza ya. Jadi pizza ini setiap hari kita memproduksi karena ini termasuk best seller nih. Best seller nih. Nah, ini pizzanya ini beef. Jadi pizza daging sapi, ada ayamnya juga. Jadi toppingnya itu ada sosis, ada sayuran, ada keju. Dan ini enak banget. Iya, lihat juga enak. Bahan baku yang kami pergunakan juga semuanya bahan baku premium ya. Bahan baku premium ya, premium dari coklatnya, semuanya juga premium. Nah, ini juga jenis pizza yang beda ya. Ini bukan pizza, ini roti. Ini roti sosis. Nah, ini roti sosis ini roti sosis barbecue. Sip kalau gitu. Nah, Ibu, ini saya lihat untuk tempat produksi ya. Ada 2 ya, maksudnya bukan hanya di sini ya? Oh iya, kita mempunyai 2 ruangan memang khusus yang saya pisah. Yaitu yang pertama memang khusus untuk divisi roti. Jadi saya ada 2 divisi ya, jadi divisi roti dan juga ada divisi cake dan pastry. Nah, jadi karena memang bahan bakunya juga kan berbeda.
Spesialisnya juga berbeda. Jadi biar terarah, jadi rapih ya. Sengaja Bu ya, jadi ya. memang disekat gitu ya, Ya. ada tempatnya khusus gitu. Oke, Seperti itu. Boleh Bu kita ajak pemirsa untuk melihat dapur yang satunya lagi untuk Boleh, produksi, dipersilakan. pastry ya? Ya. Oke. Nah ini kita ada di dapur satunya lagi Bu ya, Iya. khusus untuk memproduksi apa saja biasa Bu? Ini khusus untuk produksi cake sama pastry. Cake dan pastry ya. Cake. Jadi kalau untuk aneka cake itu semua di sini. Semua di sini. Semua ya? di sini. Jadi biar nggak bercampur ya. Jangan Biar bercampur, karena bahan bakunya juga berbeda. Berbeda. mungkin, ya. Oke, nah ini juga banyak juga ya yang sudah sedang diproduksi Bu, Ya, kalau Ada ini dari- yang per slice ya. Per slice. Jadi kita juga selain ada yang satuan, kita juga memproduksi yang per slice. Karena ini untuk di gerai-gerai ini cukup laris ya. Betul. Karena dia harganya pun terjangkau. Jadi bisa untuk langsung sekali makan. Seperti itu. Ini sebenarnya per slice ini nih pemirsa ya, ini menggoda loh. Tuh. Ini zebra nih. Toppingnya itu tuh ya nggak Coklat. nanggung-nanggung ya, banyak ya dikasih toppingnya ya. Kelihatan memang Coklat yang ya. menggoda banget ya. Nah, Ini muffin. Oke. Ini muffin ya. Ini ada rasa apa ya, beda-beda ya? Ini coklat, ini ada strawberry dan ini ada cheese keju. Oke. Jadi 3 topping. Nah, seperti itu. Ini rainbow. Yang lagi di packing ini rainbow. Ada banana cake juga seperti itu. Potong per slice. Nah ini rainbow per slice-nya. Oke. Range harganya juga nggak terlalu mahal ya kita jual ya. Itu Terjangkau lah ya ya. terjangkau ya. Oke. Nah kalau untuk produksi itu dilakukan setiap hari. Setiap pasti hari. ada. Pas setiap hari karena untuk supply ke gerai-gerai itu setiap hari. Setiap hari dan kita juga jual di outlet di sini juga. Oke. Memang ready setiap hari. Setiap hari. Ah, Nah, ya. saya berpikir begini, ketika di Agung Bakery memproduksi produk-produknya setiap hari karena produknya banyak, itu gimana kalau event-event tertentu, misal di hari raya tertentu, gimana cara Ibu biar permintaan dari customer itu terpenuhi ya dengan jumlah karyawan di produksi ini jumlahnya mungkin 5. Untuk di momen-momen tertentu saya pastinya merekrut lagi, merekrut. Oke. Nah, jadi sistem sementara gitu ya. Jadi merekrut karyawan lagi untuk menambah untuk agar bisa tercapai target. Oke. Karena kalau seperti hari raya itu seperti kayak cookies itu saya memproduksi bisa sampai di atas 1.000 lebih. Jadi untuk tenaga yang ada itu pastinya kurang, seperti itu. Oh, berarti kalau untuk event-event tertentu untuk memenuhi kebutuhan dari customer menambah lagi karyawannya Iya. seperti itu ya. Nah, ini memang teman-teman yang di tim produksi ini dari mana, Bu? Ini saya memberdayakan warga sekitar ya. Oh, warga oke, sekitar, dari warga seperti itu ya. sekitar. Karena yang juga tidak terlalu jauh ya dari jarak rumah gitu ya, seperti itu. Dan kalau pulangnya juga mereka juga tidak terlalu jauh. Emang sampai jam berapa produksi, Bu? Produksi sampai jam 6. Oh, sampai jam 6. Sampai jadi karyawan itu mulai kerja itu dari jam 8 sampai jam 6. Oke. Dan di sebelah Ibu Agung ini adalah, jangan sampai lupa nih ya, salah satu ikon yang berbeda juga ya, bolen dari bolen pada umumnya ya. Iya, ini Ini sudah selesai produksinya, Bu? Ini udah selesai oven ya. Ini bolen ayam dengan coklat keju, pisang coklat keju. Oke, kalau sudah selesai begini, kemudian masuklah seperti yang sedang kakak ini lakukan, segi packaging ya. Iya, sedang di packing. Di packing seperti ini. Setelah itu selesai langsung ke Selesai di outlet display dan dikirim ke gerai-gerai. ke gerai-gerai. Oke pemirsa, seperti yang sudah diinformasikan kalau di Agung Bakery memang di konsep ada coffee shop juga Bu ya. Iya. Seperti sini kan kita sambil santai bisa mencicipi produk-produknya Bu ya. Ini boleh kita mencicipi salah satu produk dari Agung Bakery ini apa Bu? Itu chicken supa. Chicken zuppa. Ini apa sih isi dalamnya? Itu dalamnya itu ada ayam, ada jamur, ada wortel. Oh ini yang Ada jagung. yang jagung ya? Ya, sup.
Gurih ya. Ya, rasanya gurih chicken. Oke. Nanti kita lanjut makannya. Kemudian juga kalau untuk seperti yang di tadi ada outlet yang menyediakan produk-produk dari Agung Bakery ya. Ya, gerai-gerai. Gerai-gerainya. Nah, itu kan salah satu cara Ibu untuk memasarkan produk ini, Be. Itu ada Iya. di mana saja bisa kita jumpai, Bu? Kalau untuk gerai itu ada di stasiun ya, ada di stasiun Citayam. Sementara ini sama stasiun Bojong. Stasiun Citayam sama stasiun Bojong deh. Oke. Nah, selain terdapat di sana dan kemudian di sini juga, itu cara Ibu untuk memasarkan lagi bagaimana? Apakah melalui online kah, di marketplace atau seperti apa? Secara online kita juga ya. Terus bisa juga di Instagram ya, bisa lihat di Instagram Di juga. mana, Bu? Instagramnya mana? Agung Bakery Official. Agung Bakery Official. Agung Bakery Official Oke. ya. Terus juga kita juga punya beberapa reseller ya, beberapa reseller yang juga membantu bagaimana memasarkan produk Agung Bakery seperti itu. Oke. Kalau untuk bekerja sama sebagai reseller ataupun ingin order dari produk-produk Agung Bakery maksudnya ya, itu bisa menghubungi di nomor telepon berapa? Bisa langsung menghubungi di 0812 8037 6514. Ya. Harga gimana, Bu? Kan banyak nih produknya ya, jangkauannya itu dimulai dari berapa kita dapat mencicipi produk di Agung Bakery? Harga paling termurah itu di harga 4.000. 4.000 ya, 4.000. Dan itu berupa ada yang tartlet ya, dan juga ya berkisar 4.000 ke atas lah gitu. Karena masing-masing berbeda. Seperti roti juga ada yang 5.000, 6.000 gitu ya, seperti itu. Cookies ada juga yang di atas 50 juga ada, seperti itu. Ya. Kalau yang 4.000 itu yang seperti apa produknya? 4.000 itu tartlet ya, jadi itu tartlet. Jadi ada seperti pie, Oke, seperti pie. pie. Jadi pie yang mini-mini seperti yang kecil-kecil ya. Oke, nah kalau untuk bolonnya itu kisaran berapa? Kalau bolon itu kita menjual per pack ya. Jadi per pack itu isinya 8 piece. Kalau bolon manis itu kita jual di harga 35.000 gitu ya. Kalau untuk bolon gurihnya sendiri itu 39 sampai 43.000. Seperti itu ya. Bolon ayam dan bolon sapi. Paling termahal yaitu bolon sapi ya. Karena memang dia dari daging sapi asli. Oke, itu ya. daging sapi asli. Oke, nah untuk teman-teman reseller yang ingin bergabung nih, itu gimana syaratnya? Syaratnya sangat mudah ya. Yeah. Yang pertama itu amanah, itu udah pasti. Terus yang kedua tetap bisa menjaga quality. Jadi kita sama-sama saling membutuhkan gitu ya, saling membutuhkan. Jadi kita sama-sama saling menjaga kayak gitu, seperti itu. Nah, Flo, konsep untuk ordernya itu kita kan by PO ya? Ya. Betul ya? Enggak by PO juga, Nggak by jadi PO yang juga. langsung juga Yang ready di sini ada. Tapi kalau memang yang mungkin butuh dalam jumlah yang agak besar itu harus PO ya. Karena kalau untuk di outlet sendiri kan tersedianya tuh stoknya terbatas. Berapa hari sebelumnya biasanya? Berapa hari? Biasanya 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya, Kalau untuk ya. pemesanan jumlah besar ya. Jumlah besar 2 hari banyak sebelumnya, ya, Oke, betul. kalau untuk sebenarnya kalau untuk di sini juga ready juga untuk produk-produk lainnya ya. Iya, untuk ready ya. Tapi baik. skalanya tidak besar. Skala tidak besar. Besar. Santai seperti ini kan bisa ya. Iya. Bu, untuk rencana atau planning ke depan dari Agung Bakery itu apa sih? Mungkin dari produknya akan meluncurkan varian terbaru atau proses bisnisnya akan dikembangkan seperti apa ke depannya, gimana Bu? Insya Allah ya, kalau untuk produk terbaru, Agung Bakery itu setiap kurang lebih ya 6 bulan sekali mengeluarkan konsep terbaru gitu ya. Minimal setahun sekali lah, kalau nggak minimal 6 bulan sekali gitu ya, pasti mengeluarkan. Itu program wajib ya? Itu program wajib. Oh gitu. Program wajib. Keren, Jadi keren. kalau memang ini paling 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Dalam 1 tahun itu pasti ada produk satu yang saya keluarkan. Nah, seperti itu. Seperti halnya seperti cookies Lebaran. Cookies Lebaran. Itu setiap momen Lebaran saya pasti mengeluarkan produk yang terbaru. Apa nih gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi
menjadi menambah minat market juga. Jadi market juga nggak bosen ya, seperti itu. Nah kalau rencana ke depan apa nih? Rencana Yang mau diwujudkan, bisa nggak dibisik-bisikin nih? Atau masih dalam proses nih proses? Nah, kalau untuk rencana ke depan berdoa ya sama Allah ya, mudah-mudahan bisa menambah lagi gerai lagi gitu ya, menambah gerai lagi, dan semoga juga investor juga bisa menambah gerai-gerai lagi, karena kan saya bermitra ya, seperti itu ya, bermitra. Terus yang kedua lagi tetap menjaga quality kayak gitu, seperti itu. Oke. Saya tertarik di pemirsa terkait salah satu program wajib ya, yang 6 bulan atau 1 tahun di Agung Bakery harus ya mengeluarkan produk yang baru ya. Produk yang baru. Nah terkadang kan kita kan ide ini kan nggak harus selalu ada ya. Itu gimana cara Ibu harus mengeluarkan 1 tahun cara idenya itu gimana Bu? Cara Biar idenya konsisten gitu. yang konsisten ya. Jadi gini, produk bakery itu kan banyak ya, roti juga banyak, dan memang ini saya membutuhkan wawasan yang cukup luas gitu ya. Dan juga minat masyarakat itu apa gitu, yang kira-kira yang paling diminati itu apa gitu ya. Terkadang memang agak sulit juga gitu ya, agak sulit juga nih, sebuah tantangan, tapi ini harus gitu ya. Ketika saya mengeluarkan, alhamdulillah bisa diterima masyarakat ya, alhamdulillah gitu. Kalau tidak mungkin dari produk-produk yang dulu sudah saya keluarkan, yang sudah ibaratnya sudah terpendam gitu ya, mungkin bisa jadi di tahun ini atau tahun berikutnya itu saya keluarkan kembali seperti itu. Jadi beberapa tahun gitu saya keluarkan kembali gitu, karena mungkin kan masyarakat kan nggak monoton ya, hanya ini aja gitu produknya. Jadi saya keluarkan kembali lagi seperti itu. Karena kalau untuk berinovasi kan bukan hal yang mudah. Ya betul, hal yang mudah. Seperti halnya bolen gitu ya. Sudah terbiasa masyarakat dengan yang manis. Ini gimana nih? Harus ada yang gurih gitu, seperti itu ya. Oke, Bu Agung, tentunya ketika menjalankan usaha pasti ada kendala dong ya. Nah, apa sih kendala yang Ibu Agung rasakan atau alami sejauh ini? Kendala udah pasti ada ya. Yang pertama itu kenaikan bahan baku. Jadi harga bahan baku yang tidak stabil. Apalagi setelah pandemi ini gitu ya. Harga bahan baku ya saya selaku pelaku usaha gitu ya, berharap itu bahan baku tuh turun gitu ya. Bahan baku turun, tapi ternyata terjadi di lapangan itu bahan baku semua tuh naik gitu ya, seperti itu. Ya mungkin kekurangan pasok bahan bakunya atau bagaimana, apalagi kayak saya membuat roti, kan bahan baku otomatis dari tepung terigu. Tepung terigu kan dari gandum. Entah gandumnya itu mungkin impor atau lokal, ya kita taunya itu kita beli terigu aja ya. Seperti itu. Jadi nah itu menyebabkan kenaikan bahan baku, sedangkan kita sendiri pelaku usaha sendiri kita tidak bisa menaikkan harga jual. Karena ketika kita menaikkan harga jual, daya beli dari masyarakat itu menurun ya gitu. Tapi gimana nih, saya tetap mempertahankan quality. Saya tetap mempertahankan quality, tidak mengurangi sedikit pun komposisi bahan baku. Namun saya ya menurunkan margin aja lah. Resiko itu salah satu resiko, dan saya berharap kepada mungkin pemerintah kali ya untuk bisa menstabilkan harga gitu ya, karena dampak besar banget nih untuk pelaku usaha kecil kayak saya ini gitu ya, dan mungkin yang teman-teman juga UMKM di luar gitu ya, sangat menginginkan sekali harga itu stabil lah, seperti itu. Oke, Ibu Agung, saya dan tim Kisi-Kisi mengucapkan terima kasih banyak. Saya pun terima kasih banyak gitu ya. Sudah diluangkan waktunya untuk bermain ke Agung Bakery, melihat produksinya. Semoga usaha dari Ibu Agung itu semakin lancar. Amin. Tentunya juga harapan ya, impian inovasi ke depan juga dapat terwujud ya. Dan amin. Termasuk harapan yang tadi tuh. Harapan yang terakhir. Semoga ya. Amin. Direalisasikan ya. Ya, terima kasih juga untuk Elsinta. Iya, sama-sama Bu. Dan demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Ibu Agung yang memiliki usaha dikenal dengan Agung Bakery. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Bagi pemirsa Kisi-Kisi atau teman-teman UMKM yang ingin diliput oleh tim kami, silakan menghubungi nomor telepon atau media sosial kami yang ada di bawah ini. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan
Sampai jumpa.